Fikih katanya. Fikih katanya. Fikih katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun fi syuruti jawazi jam'i takhiri. Adapun ini yaitu satu fasal pada menjelaskan tentang syarat-syarat kebolehan menjamak takhir. Jamak takhir. Ini depannya diisi dulu biar enak ngajinya. Gitu. Ayo maju diisi. Iya. Jadi enak ngajinya. Sian nanti yang di belakang. Syurutu jam'i takhiri isnani. Adapun syarat-syarat menjama takhir yaitu dua perkara. Ahaduhuma, adapun pertamanya dari dua perkara itu niyatut takhiri, yaitu niat menunda salat. Niat mentakhirkan wa qad baqiya min waqti salatil ula ma yas'uha, padahal sungguh masih ada dari waktu salat yang pertama oleh barang, yakni waktu yang memuat oleh waktu akan sholat tersebut, aitamatan, yakni padahal sempurna, in arada itmamaha, kalau menghendaki oleh dia akan tamamnya sholat yang pertama, wa maqsuratan, dan padahal diqasar, in arada qasraha, kalau menghendaki oleh dia akan mengqasarnya salat yang pertama. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucapkan oleh seseorang, idza arada ta'khirad duhri ilal asri, apabila menghendaki oleh ia akan menunda salat duhur kepada salat asar. Nawaitu ta'khiras salati ilal asri li ajma'a bainahuma. Aku niat akan menunda salat zuhur kepada waktu asar agar supaya menjamak oleh aku antara zuhur dan asar. Wa idza arada ta'khiral maghribi ilal isya, apabila menghendaki oleh seseorang akan menunda salat maghrib ke waktu isya, fayaqulu, maka mengucapkan oleh dia, nawaitu ta'khiral maghribi ilal isya'i li ajma'a bainahuma, niat oleh aku akan menunda salat maghrib ke waktu isya agar menjama aku antara maghrib dan isya. Wasanihima, adapun yang keduanya dari dua syarat itu, dawamul udhri, yaitu masih adanya uzur, wa huwa safaru, yaitu uzurnya perjalanan.
perjalanan jauh. Ila tamamis sholati tsaniyati, sampai sempurna sholat yang kedua. Falau aqama qabla tamamiha waqa'atil ula qadaan. Maka jikalau mukim oleh seseorang sebelum sempurnanya sholat kedua, maka jatuh oleh sholat yang pertama qadaan sebagai qada. Sawa'un qaddamaha ala saniyati, sama saja mendahulukan oleh dia akan sholat yang pertama atas sholat yang kedua, au akharaha anha, atau menunda membelakangkan ia akan sholat yang pertama dari sholat yang kedua. Li'annaha tabi'atun lisaniyati, karena bahwa sholat yang pertama itu mengikuti bagi sholat yang kedua, fil adai, pada adanya, lil udri, karena udzur. Wa qad zala qabla tamamiha, dan sungguh telah hilang oleh udzur sebelum sempurnanya sholat yang kedua. Tambihun, wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini masih berbicara tentang rukhsah, yakni kelonggaran atau keringanan dispensasi agama. Sebagaimana dimaklumi, bagi orang yang mengadakan bepergian jauh 90 km ke atas dengan ketentuannya, diizinkan mengerjakan sholat 4 model, 4 macam. Yang pertama tamam, normal kayak di rumah, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua boleh saja diqasar, artinya diqasar, dipendekkan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat tanpa menggabung waktu, menggabung sholat. Zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, ntar pergi lagi, asar di waktu asar 2 rakaat, jalan lagi, maghrib di waktu maghrib 3, isya di waktu isya 2, ya tentu subuh di waktu subuh 2. Namanya disebut qasar saja. Yang ketiga adalah jamak saja, artinya jamak menggabung 2 sholat tanpa pada satu waktu, tanpa mengurangi angka rakaat. Ibarat zuhur sama asar digabung, asar ditarik di zuhur, zuhur 4, asar 4, atau isya ditarik di maghrib, isya 3, maghrib 3, isya 4, tanpa mengurangi rakaat, menggabung saja, namanya jamak doa. Keempat namanya jamak plus qasar, yakni menggabung 2 aturan jamak dan aturan qasar yang dia telah pelajari. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang aturan menjamak takhir. Artinya jamak takhir menunda sholat yang pertama untuk dikerjakan di waktu sholat yang kedua tanpa mengurangi angka rakaat. Kalau jamak doa begitu. Jadi menunda sholat yang pertama untuk dikerjakan di waktu yang kedua dengan tanpa mengurangi
jumlah rakaat. Namanya jamak takhir doang. Perlu diketahui pula, kalau kita mau jamak takhir, hal sholat yang bisa dijamak cuman zuhur asar, maghrib isya. Asar dengan maghrib tidak bisa, isya dengan subuh tidak bisa, subuh dengan zuhur tidak bisa. Begitu. Yang bisa zuhur asar, maghrib isya. Dan kita telah pelajari pula bagaimana cara jamak takdim, sehingga malam hari ini kita akan membedah aturan jamak takhir. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, syurutu jam'i takhiri isnani. Kita harus ingat-ingat aturan kalau pengen kita mengerjakan sholat dengan cara menjamak takhir. Aturannya cuman dua. Dua ini aturan jamak takhir. Kalau aturan sholat rukunnya kita udah pelajari, syarat wajib sholat udah, ini mah aturan tambahan karena kita mau jamak takhir. Maka perlu diketahui aturan yang mengikat kalau seorang musafir mau mengerjakan sholat secara jamak takhir, maka ada dua aturan lebih sedikit dibanding aturan jamak takdim. Jamak takdim mana tuh dua aturan tuh? Ahaduhuma niyatut takhir. Yang pertama, aturan kita jamak takhir tentu kudu niat. Kudu niat. Niat menjamak takhir. Bila mana ada orang musafir pengen jamak takhir lalu tidak ada niat, maka sholat yang pertama jatuhnya sebagai qadha. Sholat yang pertama karena tidak ada niat. Niat ini fungsinya untuk membedakan ta'yin, membedakan antara menunda yang diizinkan sama menunda yang dilarang. Begitu, menunda yang dilarang. Jadi yang membedakan antara dia diizinkan oleh agama atau tidak diizinkan melambatkan sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, yang membedakan adalah niat. Karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Bukhari tulis dalam hadis nomor urut 1 dari hadis kurang lebih 10.000 di Sahih Bukhari 9.000 sekian, wa innama likulli imri'in ma nawah. Hanya saja bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Kalau dia niatnya ada jamak takhir, dia dapetin menunda yang diizinkan. Kalau tanpa dia niat, maka dia akan masuk pada menunda sholat yang dilarang oleh agama. Begitu. Kita kudu niat. Niat tentu niatnya dalam hati. Niatnya. Bagaimana cara kita niatnya? Niatnya nih bagaimana?
Maka cara niatnya kalau pakai lafal, nawaitu ta'khira salatid duhri, ibarat duhur ke asar, nawaitu ta'khira salatid duhri ilal asri li ajma'a bainahuma lillahi ta'ala. Bahasa kitanya dalam hatinya, aku niat menunda sholat duhur sampai waktu asar karena hendak dijama takhir karena Allah Ta'ala. Aku niat menunda sholat duhur ke waktu asar untuk dijama takhir karena Allah Ta'ala. Kalaulah maghrib ke isya, nawaitu takhira salatil maghrib ilal isya'i li ajma'a bainahuma lillahi ta'ala. Bahasa kitanya, aku niat menunda salat maghrib ke waktu isya untuk dijama takhir karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Maka waktu kita sholat nanti di waktu asar, ibarat duhur, udah nggak ada niat-niat jama lagi, sholatnya biasa aja. Saya sholat fardu dhuhr 4 rakaat karena Allah menghadap kiblat ke Allah Ta'ala. Ntar asar saya sholat fardu asar 4 rakaat, nggak ada niat, nggak ada orang niatnya. Itulah niatnya. Jadi niatnya begitu, niatnya. Nah, pertanyaannya, kapan kita memasang niat untuk jama takhir ini? Kapan niatnya? Ini yang kita harus pahami. Niatnya kapan? Niat jama takhirnya. Begitu kata Syekh Nawawi, wa qad baqiya min waqti sholatil ula ma yasauha. Niatnya dipasang pada waktu sholat yang pertama, yakni zuhur atau maghrib. Begitu ya, benar nggak? Zuhur atau maghrib. Jadi kapan niat jama takhirnya? Pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur, bukan pada awal waktu zuhur, bukan. Pada waktu maghrib, bukan pada awal waktu maghrib, bukan. Tapi pada waktu zuhur, biar gampang, waktu sholat yang pertama, yakni waktu zuhur atau maghrib. Jam berapa? Jam berapa aja. Ibarat duhur, duhur jam berapa kira-kira? Jam 12 sampai jam 3. Terserah. Yang penting masih zuhur, atau yang penting masih maghrib. Dengan catatan cukup buat ngerjain sholat yang pertama. Cukup dengan ngerjain sholat, biar gampang. Kira-kira sholat duhur aja yang lebih banyak kan, maghrib kan 3, duhur 4. Kira-kira berapa menit sholat duhur? 5 menit dah. Ente niatnya jama takhir jam 12 boleh, ibarat duhur jam 12. Tengah 1 boleh niat jama takhir, jam 1 boleh, tengah 2 boleh,
jam 2 boleh, tengah 3 boleh, jam 3 kurang seperempat masih boleh. Niat jamaah tahlil dengan catatan masih ada waktu. Andai mau mengerjakan sholat secara tamam bisa, kalau niatnya tamam. Andai ngerjain secara kosor bisa, biar gampang, 5 menit dah, biar gampang. Disitulah kita masang. Kalau di awal waktu ya boleh juga, dengar adzan kita bilang di hati niat tadi, aku niat menunda sholat duhur ke waktu asar untuk dijama takhir, karena Allah Ta'ala dah bahasa Indonesia aja, bahasa Arab puyeng lagi zaman kayak begini-begini nih ngapal-ngapalinnya. Bahasa Indonesia aja cepet ngerti. Jama takhir itu kan agak saja. Jama takhir kan sebelum asar. Jadi kita niatnya sebelum akhir zuhur kali ya. Jadi zuhur niatnya. Jama takhir zuhur tarik asar. Jadi sholatnya asar saja, bukan zuhur kan mainnya? Iya, sholatnya asar. Iya. Iya. Ya sama itu Mas. Iya, baik. Jadi kita enggak boleh asalnya satu waktu tuh enggak haram. Tapi karena ada rukhsah, tapi ada tata dan aturan. Inilah pemberi izinnya, niat ini. Maka kudu niat. Di awal waktu ya boleh. Yang penting patokannya belum asar, ibarat zuhur. Bukan sekedar belum asar, ukuran sholat zuhur masih cukup. Kalau maghrib ke isya, ukuran sholat maghrib di waktu maghrib masih cukup. Nah, niatnya ibarat kata dengar kita adzan zuhur, pasang niat, saya niat di hati menunda sholat zuhur ke waktu asar untuk dijama takhir karena Allah Ta'ala. Itulah niatnya. Nanti waktu asar tinggal sholat duhur saja, tinggal sholat asar aja, enggak perlu panjang-panjang. Allah panjang, enggak kayak gitu-gitu amat. Begitu, tinggal saya sholat duhur 4 rakaat karena Allah, ya jadi udah. Ntar sholat asar, saya sholat 2 asar 4 rakaat, ya jadi. Enggak pakai jamaah tahlil, enggak usah. Wong niatnya udah, izin udah. Begitu. Siapa itu? Saya sholat duhur 4 rakaat di jamaah tahlil, menghadap kiblat. Allah. Siapa yang kayak begitu? Ini kan ngaji panjang apa? Yang kayak begitu, kagak begitu, kagak. Itu ada buku perukunan begitu, keliru nulis itu. Kalau andai ada kayak begitu, enggak usah niat sholat jamaah tahlil ini, enggak usah gitu-gitu. Orang disuruh niat jamaah tahlil kapan? Iya, bukan lagi sholat, di waktu sholat yang pertama apa tuh? Duhur atau maghrib. Itu di situ. Entar sholat ya kagak. Qasar, itu aturan qasar entar. Kita kan aturan jamaah, begitu. Entar aturan qasar. Biasanya kalau takbir itu masih situ susah, agak panjang Mas. Allah. Iya, jadi nyusahin diri. Orang kagak disuruh-suruh di ngerjain, jadi susah. Yang disuruh aja. Iya, agama tuh nggak susah-susah amat. Ini siapa yang ngajarin kayak begitu itu? Ini kitab dikarang, kita belum lahir udah ada kitabnya dari dulu. Kitanya aja begitu, enggak ngaji. Jadi pas ngaji hidup tuh enak.
Enak nggak? Enak, emang kudu ngaji. Enak kalau ngaji, begitu. Kalau ngaji, begitu. Maka syarat jama' tahir kudu niat, bahasa kita orang niat jama' tahir gitu. Dengan catatan waktunya masih cukup untuk ngerjain sholat waktu yang pertama, yang punya waktu pertama. Itu aturannya. Jadi nanti ketika waktu isya ya tinggal sholat biasa aja. Nggak pakai niat-niat jama' tahir, kagak. Orang kagak di situ, waktu niatnya di waktu sholat yang pertama. Niatnya bukan di takbiratul ihram sholat yang pertama, tapi di waktu tuh begitu. Waqad baqiyat min waqti sholatil ula mayasmuha, begitu. Jadi tinggal sholat aja, enggak susah-susah mah, begitu. Tuntunan sholat lengkap, pantes ada salah, lengkap bukan lengkap. Kalau lengkap enggak begitu, enggak kayak gitu-gitu amat, biasa aja. Ini tuntunan sholat lengkap, ini bukan lengkap. Enggak, jama' tahir enggak gitu-gitu, enggak puyang-puyang amat. Jama' tahir itu salah, lengkap itu. Jadi kudu lempeng. Ini aturannya. Jama' tahir ada aturannya, enggak banyak, dua. Tuh satu, kudu niat. Niat ini yang nyelamatin. Menundanya jadi boleh, begitu. Jadi andai ternyata udah niat jama' tahir, wala'iyadzubillah kecelakaan, ya kan? Meninggal gitu dari naik mobil, dah nanti aja lah, kira-kira jam 4 mau nyampe rest area Cirebon rumahnya, meninggal, enggak dosa, udah. Nah itu pentingnya, niat ini nyelamatin. Saya mau bareng aja ma'adzan, iya boleh, tapi enggak kudu di situ gitu, enggak kudu di pertama, begitu. Udah niat jama' tahir, pas tengah 3 kayaknya nyampe rest area, jama' takdim aja dah, ya boleh, begitu. Enggak, udah kadongan jama' tahir, ya kagak. Tengah 3 nyampe rest area, ternyata lancar, macet karena kecelakaan, jama' takdim aja, enggak apa-apa. Kalau kita gue mau kagak dah, iya nggak apa-apa juga. Orang dikata boleh, namanya boleh, kan boleh. Mastawa fihi amrani, boleh itu kan yang sama derajat dua perkara. Jais, boleh aja, nggak apa-apa. Tuh begitu. Ingetin begitu. Ada yang jetuk, kemarin gua salah, saya curiga main nyengir nih, gitu. Dia ribet banget hidupnya, ya salahnya nggak ngaji. Kan kita dari dulu, sebelum kita lahir kan Imam Syafi'i udah lahir dari dulu, kan Nabi udah 14 abad yang lalu, ulama udah ajarin. Salahnya kita kagak ngaji, kan begitu ya. Jangan nyalain agama, salah kita, jadi ribet hidupnya, begitu. Begitu. Agama itu datang untuk memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah buat bagi Anda agama ini menjadi kesempitan. Islam itu enak, mengenakan, mudah, memudahkan. Itulah Islam. Enggak ribet-ribet amat, begitu. Jadi kita susah, akhirnya takbirnya nggak jadi. Sampai temannya duduk merokok sebatang baru jadi.
Karena panjang dia kan, salah dia. Nggak usah, biasa aja. Itu satu. Jadi satu, niat jama' takhir dan niatnya pada waktu sholat yang pertama. Kalau nggak ada niat, nanti jatuh sholat pertama sebagai qadha. Begitu. Begitu. Yang kedua, terakhir nih, jama' takhir. Yang kedua, masih baqa'us safar. Bahasa kitab Safinahnya dawamul udhri. Masih adanya perjalanan. Itu doang. Masih adanya perjalanan sampai kelarnya sholat yang kedua. Jangan begini nih, jangan. Kita dari Cirebon, akhirnya di jalanan kata kita nih sebagai pimpinan rombongan, entar jamaah kita jama' takhir aja di kebun mangga ya, di kebun mangga. Di kebun mangga. Nah, kalau di kebun mangga udah apanya? Perjalanannya. Enggak boleh tuh kalau begitu, namanya sholat yang pertama jadi qadha. Udah habis. Enggak boleh. Kalau udah habis, kudu masih di perjalanan. Masih belum nyampe kota kita, begitu. Kalau orang Bon Mangga ya masih di Bekasi dah gitu. Masih di Bekasi gitu. Cari rest area, minggir dulu dah. Kalau mau jama' takhir, ntar aja nanggung Bon Mangga. Itu sudah kelar apanya? Perjalanannya. Nggak boleh udah. Bukan jama' takhir lagi, karena kita bukan musafir lagi. Begitu, ndak boleh kayak begitu. Dan ntar aja di jama' di kebun mangga begitu. Jangan. Masih di perjalanan. Masih belum nyampe kota kita. Jamaah habis-habisan namanya. Jamaah habis-habisan. Apanya? Jamaah habis-habisan namanya. Namanya jamaah habis-habisan ya. Tuh begitu. Nggak boleh. Kalau kita, contoh kita mukim, baru kita sholat pertama jama' takhir, kayaknya nginep aja deh di sini dah, begitu. Jama' takhir padahal sholatnya baru maghrib, kita nginep aja di hati, udah nginep aja deh di sini, ngasok dah, kayaknya hotelnya bagus. Itu jatuhnya qadha yang pertama, tidak jama', karena dengan kita niat mukim habis perjalanan. Begitu contoh yang diangkat oleh Syekh begitu. Yang umum, yang contoh tadi pertama kita orang entar aja jamaknya di kebun mangga, artinya di kampung kita tuh begitu. Itu sering tuh orang begitu kalau bepergian, tuh namanya salah. Begitu. Kalau di kitab tuh mukim, sebelum kelar sholat yang kedua, bukan sholat yang pertama, sampai kelar dulu. Kalau udah kelar kemudian kita niat mukim, perubahan itu ada karena memang satu dan lain hal, ya bisa saja jama' jadi. Begitu. Oleh karena dua doang aturan daripada jama' takhir, maka saudara jangan bertanya otaknya, ini sholatnya duhur dulu apa asar dulu, kagak ada di kitabnya. Tuh begitu tuh orang ngaji, kagak ada. Kalau kagak ada jangan dipusingin. Duhur dulu boleh, asar dulu boleh, karena nggak ada aturannya.
Begitu. Begitu. Yang mana dulu terserah. Karena enggak diatur. Enggak dikuduin oleh agama. Kita mau nanti sholatnya duhur dulu, emang juga duhur belum dikerjakan. Andai ada orang ngerjain asar dulu baru duhur, emang waktunya punya asar. Andai maghrib dulu, emang maghrib belum dikerjakan. Andai ada orang ngerjain isya dulu, karena waktunya punya isya. Yang mana aja boleh. Boleh, enggak apa-apa, boleh saja, karena tidak disuruh mendahulukan ini, membelakangkan ini, enggak ada. Itulah enaknya ngaji, mana aja terserah. Begitu, imamnya isya dulu, makmumnya maghrib dulu. Makmumnya ya karena dia wudhu nggak denger kata imam, kan kita udah ngaji jadi isya dulu aja, kan punya isya waktunya. Ya baik, dia kagak denger, dia kencing ya kan waktu itu. Dia maghrib imamnya isya, nggak apa-apa, boleh. Udah 3 rakaat imam diri lah, kita mufaraqah, tasawuf akhir salam. Jadi hidup tuh nggak susah-susah amat. Si imam isya ya kagak ngaji, lu kagak ngaji. Yang mana dulu aja agama nggak susah. Iya, imamnya maghrib, makmumnya isya. Begitu, enggak apa-apa, tinggal kayak masbuk aja. Begitu imam salam kita diri, enggak apa. Agama ini sangat mudah, enggak jadi rumit. Jangan dibikin rumit lah hidup, silahkan begitu, enggak apa-apa, jangan dibikin susah. Begitu. Dari boleh tuh bagusnya mana dulu? Kan dari boleh ada terbagus kira-kira. Ya bagusnya si tartib. Bagusnya tartib. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Terbaiknya begitu. Tapi tidak menjadi syarat. Sunnat tartib. Sunnat. Tartibnya itu sunat doang, tapi bukan harga mati. Kalau jamak, jangan jamak takdim nih. Dia punya aturan lagi, udah kelewat aturannya. Begitu, aturannya kelewat. Begitu, udah begitu. Sebelum haji aturannya, sebelum haji. Disuruh haji sama Bang Yadi, ya kagak izin sama ayah. Emang haji tahu bulat dadakan ya, tahu bulat itu gitu. Ya jadi aja. Kalau jamaah tahir, jamaah takhir keberangkatan saja. Nih satu-satu dulu, takdim apa tahir. Yang enak sih kayak orang-orang nanyanya kalau udah kelar ngajinya ya. Iya. Gimana ya? Iya kelarin dulu ya. Iya baik. Jadi enak gitu ya, gitu. Jadi kalau tartib kagak jadi atur pada sholat jamak takhir, enggak jadi aturan. Mau zuhur dulu baru asar boleh, mau asar dulu baru zuhur boleh, mau maghrib dulu baru isya boleh, mau isya dulu kemudian maghrib boleh saja. Hanya ketika ditanya hukum tartibnya ini apa, sunnat begitu, sunnat, tapi tidak jadi syarat. Kemudian bagaimana, perlukah mualat? Enggak. Saudara habis sholat asar dulu, habis sholat asar ngerokok aja, jisokam 3 batang pas. Habis itu sholat dohor boleh nggak? Kenapa nggak ada aturannya? Itu saudara habis sholat duhur lah, duhur aja dulu sebelum asar. Habis duhur
duduk dulu, makan bakso dulu, bakso Mang Udin. Begitu dijeda di Kornes, ya gitu, makan dulu, nggak apa-apa. Habis itu sholat asar, boleh juga. Cuman dari kebolehan itu hukum mualatnya sunnah. Andai pun dohor dulu, asar dulu baru dohor, sunat disambung. Artinya disambung, selesai sholat asar, qomat lagi dohor. Atau dohor dulu, selesai dohor, salam, qomat, mualatnya sunat. Jadi mualat antara dua sholat tersebut sunat, mualat. Begitu juga tertib, itu sunat aja. Enggak begitu, enggak apa-apa. Agama begitu ringan adanya. Jadi kalau jamaah takhir habis, kemudian saudara sholat yang pertama, telepon bunyi, angkat telepon, ngobrol lama, ini masalahnya bisnis nih, begitu nih, bagaimana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jamaah takdim enggak, begitu bakalnya putus izin itu kalau kelamaan. Seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya pada aturan-aturan jamaah takdim. Dah, buat tanya jawab. Ayah mau nanya, yang gimana ya? Gimana? Iya. Yang berbahagia, kalau kita, namun pertanyaan penting ini, karena kerjaannya agak jarang kita kerjakan, kosong, jamaah, takdim itu jarang kita kerjakan. Namun penting ilmu kita sekarang apa yang kita tanya, yang perlu itu guru masih ada, guru sehat, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Belum sehat, Amin. sehat. Amin. Maaf ya, saya sakit-sakitan dulu. Untuk itu saya sekali lagi bila ada kesalahan saya minta maaf. Amin. Bila saya tidak tahu, Allah pun harus. Amin. Insya Allah kita bisa ngaji terus. Amin. Sekarang kita pertanyaan yang penting itu ya, kemudian kita persilakan kepada saudara, silakan kepada guru kita, silakan. Yang intinya terserah. Kosong dana itu penting, kerjaan kita.